Kadang kita terlalu ribet mikirin gimana cara bikin seseorang suka sama kita. Padahal sebenarnya, kalau kita tahu caranya, semua itu bisa dilakukan tanpa harus gombal, tanpa harus pura-pura jadi orang lain, dan tanpa perlu jadi sesuatu yang bukan diri kita sendiri. Banyak orang berpikir bahwa untuk menarik hati seseorang, kita harus pintar merangkai kata-kata manis, harus bisa bikin dia tersenyum dengan gombalan-gombalan yang lucu atau romantis. Padahal, nggak semua orang suka dengan gombalan. Nggak semua orang merasa tersentuh hanya dengan kata-kata manis. Justru seringkali, cara yang paling jitu untuk bikin dia tertarik adalah dengan menjadi pribadi yang tulus, natural, dan autentik. Penting untuk kita sadari bahwa ketertarikan itu muncul bukan hanya karena apa yang kita katakan, tapi lebih kepada bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan bagaimana kita menampilkan versi terbaik dari diri kita sendiri. Bayangkan, kamu sedang ngobrol dengan seseorang yang kelihatannya biasa-biasa aja. Tapi makin lama kamu ngobrol, kamu merasa nyaman. Kamu ngerasa didengar, dihargai, dan kamu merasa bisa jadi diri sendiri di dekat dia. Nah, perasaan seperti inilah yang jauh lebih kuat daripada sekadar ucapan-ucapan manis yang mudah dilupakan. Kalau kamu mau bikin seseorang suka sama kamu tanpa harus gombal, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah jadi pribadi yang menyenangkan untuk diajak ngobrol. Ini bukan berarti kamu harus jago ngomong atau banyak cerita. Tapi kamu cukup jadi orang yang bisa dengerin, bisa ngerti arah obrolan, dan tahu kapan harus menyimak dan kapan harus menanggapi. Kemampuan untuk mendengarkan seringkali lebih menarik daripada kemampuan untuk berbicara. Karena ketika seseorang merasa didengarkan, mereka merasa dihargai. Dan rasa dihargai itu akan membuka pintu ketertarikan yang alami. Selain itu, kamu juga harus punya keunikan. Setiap orang punya hal menarik dalam dirinya. Bisa dari cara berpikir, dari hobi, dari cara menyikapi hidup, atau dari prinsip yang kamu pegang. Keunikan ini yang bikin kamu beda dari orang lain. Dan justru karena kamu beda, orang bisa tertarik. Kamu nggak perlu jadi orang paling ganteng atau cantik, nggak perlu punya banyak uang, atau punya status sosial tinggi. Yang penting adalah kamu tahu siapa dirimu, kamu punya sesuatu yang kamu yakini, dan kamu hidup dengan cara yang jujur terhadap dirimu sendiri. Banyak orang terlalu fokus memperbaiki penampilan luar, tapi lupa bahwa inner beauty, atau kepribadian dalam, adalah daya tarik yang sebenarnya. Ketulusan, kepercayaan diri, dan sikap positif jauh lebih memikat daripada pakaian mahal atau gaya hidup yang dipaksakan. Dan jangan salah, kepercayaan diri bukan berarti kamu harus selalu tampil percaya diri di depan umum atau ngomong lantang. Kepercayaan diri yang menarik adalah yang datang dari penerimaan terhadap diri sendiri. Ketika kamu nyaman dengan siapa dirimu, orang lain pun akan merasa nyaman di dekatmu. Selain itu, sikap sopan dan punya tata krama juga punya pengaruh besar. Di zaman sekarang, sopan santun sering dianggap kuno. Tapi justru karena itu, orang yang punya sikap sopan dan tahu etika akan tampak beda. Dia akan menonjol karena tidak banyak orang yang bersikap seperti itu. Contohnya sederhana. Ketika kamu bisa menunjukkan respek saat berbicara, tidak memotong pembicaraan, dan bisa menjaga nada bicara, itu sudah cukup bikin orang merasa nyaman. Dan ketika seseorang merasa nyaman, dia akan lebih terbuka. Ketertarikan bisa tumbuh dari kenyamanan yang kamu berikan. Kamu juga perlu memahami bahwa ketertarikan emosional lebih kuat daripada ketertarikan fisik. Ketika kamu bisa membuat seseorang merasa dimengerti, dia akan merasa terhubung secara emosional. Dan koneksi emosional inilah yang membuat hubungan jadi lebih dalam. Misalnya, kamu bisa berbicara dengan jujur soal pandanganmu terhadap hidup, atau kamu berani bercerita soal pengalaman pribadi yang membentuk siapa kamu sekarang. Orang akan merasa bahwa kamu adalah pribadi yang terbuka dan tidak berpura-pura. Cerita-cerita seperti ini membuka pintu keintiman emosional. Dan ketika seseorang sudah merasa dekat secara emosional, kemungkinan besar dia akan mulai tertarik secara alami. Yang juga nggak kalah penting, kamu harus punya arah hidup. Bukan berarti kamu harus sukses sekarang juga, tapi kamu harus tahu kamu mau kemana. Orang akan lebih tertarik pada seseorang yang tahu apa yang dia inginkan, punya tujuan, dan punya semangat untuk mencapainya. Semangat hidup itu menular. Ketika kamu punya gairah dalam menjalani hidup, orang lain akan ikut tertarik. Mereka akan melihat kamu sebagai pribadi yang menarik, bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena apa yang kamu perjuangkan. Nah,
Semua hal ini bisa kamu lakukan tanpa harus gombal. Kamu cukup jadi pribadi yang utuh, punya pendirian, tahu nilai diri sendiri, tahu cara memperlakukan orang lain, dan bisa membangun obrolan yang menyenangkan. Dan satu hal lagi, jangan terburu-buru. Rasa suka yang alami butuh waktu untuk tumbuh. Jangan dipaksa. Jangan kejar dengan berlebihan. Biarkan semuanya berjalan dengan ritme yang natural. Seringkali, ketika kamu berhenti mencoba terlalu keras, justru disitulah kamu jadi lebih menarik. Karena kamu nggak kelihatan butuh, kamu kelihatan tenang, dan kamu terlihat punya hidup yang berjalan dengan baik. Orang yang punya kehidupan yang stabil, yang punya minat, dan yang nggak tergantung pada validasi orang lain, biasanya akan jauh lebih memikat. Karena mereka menunjukkan bahwa mereka bisa bahagia tanpa harus bergantung pada orang lain. Dan itu adalah daya tarik yang sangat besar. Kamu juga perlu ingat bahwa dalam proses mendekati seseorang, penolakan itu hal yang biasa. Jangan terlalu takut ditolak. Karena ketika kamu ditolak, itu bukan berarti kamu tidak cukup baik. Bisa jadi, memang kamu dan dia tidak cocok. Dan itu tidak apa-apa. Setiap orang punya preferensi masing-masing. Dan kamu tidak bisa memaksakan dirimu untuk disukai oleh semua orang. Tapi kamu bisa menunjukkan versi terbaik dari dirimu kepada orang yang tepat. Kalau kamu terus mengembangkan dirimu, terus belajar jadi pribadi yang lebih baik, dan tetap jujur terhadap dirimu sendiri, kamu akan menemukan orang yang bisa menghargai dan mencintai kamu apa adanya. Dan percaya deh, ketika itu terjadi, kamu nggak perlu gombal. Kamu nggak perlu pura-pura. Kamu cukup jadi diri kamu yang natural, dan itu sudah cukup membuat orang jatuh hati. Dalam perjalanan membuat seseorang tertarik, ada satu aspek penting yang sering dilupakan, konsistensi. Banyak orang yang di awal tampil luar biasa, perhatian, hangat, dan terkesan tulus, tapi lama-lama berubah. Nah, perubahan sikap seperti ini justru membuat orang merasa tidak yakin, tidak nyaman, bahkan menjauh secara perlahan. Konsistensi adalah kunci dari kepercayaan. Ketika kamu mampu menunjukkan sikap yang stabil, perhatian yang tidak dibuat-buat, dan ketulusan yang tidak hanya hadir saat kamu ingin mendapat perhatian, maka orang yang kamu suka akan merasakan kehangatan yang nyata. Orang cenderung membuka hati kepada mereka yang bisa diandalkan. Bukan yang terlalu berisik di awal tapi cepat menghilang, melainkan yang tetap hadir meski tidak selalu mencuri perhatian. Maka dari itu, jangan terlalu fokus untuk tampil spektakuler. Fokuslah untuk hadir secara stabil. Kehadiranmu yang konsisten itu akan menjadi landasan hubungan yang kuat. Bahkan, di dunia yang serba cepat seperti sekarang ini, orang yang bisa memberi rasa aman, ketenangan, dan kepastian justru lebih menarik daripada mereka yang hanya bisa memberikan sensasi sesaat. Kemudian, jangan lupa bahwa humor juga punya peran besar dalam menciptakan ketertarikan. Tapi bukan berarti kamu harus jadi pelawak. Humor yang dimaksud adalah kemampuanmu untuk tidak terlalu serius menghadapi hidup, kemampuan untuk tertawa bersama, bukan menertawakan, dan kemampuan untuk membuat suasana menjadi ringan saat obrolan mulai kaku. Orang yang bisa bikin kita ketawa, apalagi di saat-saat penuh tekanan, adalah orang yang punya nilai tersendiri. Apalagi kalau humornya tidak menjatuhkan orang lain, tidak berlebihan, dan tetap menghargai batas. Itu menunjukkan kamu punya kecerdasan emosional, dan itu daya tarik yang sangat kuat. Selanjutnya, jangan remehkan pentingnya komunikasi nonverbal. Kadang, apa yang tidak kamu katakan justru lebih kuat pengaruhnya daripada kata-kata itu sendiri. Cara kamu memandang seseorang saat dia bercerita, cara kamu menanggapi dengan ekspresi, bahasa tubuhmu saat duduk, atau cara kamu berjalan mendekat, semua itu membentuk kesan tanpa harus diucapkan. Komunikasi nonverbal ini bisa jadi jembatan rasa. Ketika kamu bisa membaca situasi dan menyesuaikan dirimu dengan suasana, itu menunjukkan kamu peka. Dan kepekaan adalah sesuatu yang sangat dihargai dalam hubungan antar manusia. Bahkan, sikap sederhana seperti tidak terlalu sering mengecek ponsel saat sedang bersama, memberi perhatian penuh saat berbicara, atau mengangguk pelan saat menyimak, itu semua memberi sinyal bahwa kamu hadir secara utuh. Dan kehadiran yang utuh lebih bernilai daripada hadiah-hadiah mahal. Sementara itu, hal lain yang perlu kamu tanamkan dalam dirimu adalah kesabaran. Tidak semua orang akan langsung suka dalam waktu singkat. Tidak semua hubungan dimulai dari pandangan pertama. Justru banyak hubungan yang tumbuh dari kebiasaan,
dari interaksi yang sederhana namun bermakna, dari momen-momen kecil yang diulang terus-menerus dan perlahan menumbuhkan rasa. Jangan terburu-buru ingin mendapatkan hasil. Fokus saja pada proses. Setiap senyum kecil, setiap obrolan ringan, setiap perhatian yang kamu berikan secara tulus, itu semua adalah benih yang kamu tanam. Dan benih itu butuh waktu untuk tumbuh. Dan di tengah semua usaha itu, jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Seringkali, kita terlalu fokus untuk membuat orang lain suka sama kita sampai kita lupa menjadi diri sendiri. Kita mulai berubah, mulai menyesuaikan diri secara berlebihan, mulai mengorbankan prinsip hanya agar bisa diterima. Padahal, daya tarik terbesar seseorang adalah saat dia benar-benar jujur pada dirinya sendiri. Saat dia tahu siapa dia, dan tidak mencoba menjadi orang lain hanya demi mendapat perhatian. Justru ketika kamu bisa mempertahankan nilai-nilai yang kamu yakini, kamu menunjukkan kekuatan karakter yang mengundang rasa hormat. Ketertarikan yang sehat bukan tentang mengubah diri demi orang lain, tapi tentang memperlihatkan versi terbaik dari diri kita, agar yang melihat bisa memahami dan menghargainya. Selain itu, kamu juga perlu sadar bahwa rasa suka itu bukan soal seberapa cepat kamu bisa mendapat perhatian, tapi seberapa dalam kamu bisa menciptakan koneksi. Dan koneksi itu dibangun lewat interaksi yang tulus, kehadiran yang nyata, dan rasa peduli yang tidak dibuat-buat. Kamu bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, ingat hal-hal kecil tentang dia. Tanyakan kabarnya saat dia sedang sibuk. Beri dukungan saat dia sedang lelah. Hargai pendapatnya meski berbeda dari kamu. Dan, yang paling penting, jangan memaksakan sesuatu yang belum siap dia terima. Menghormati ruang pribadi seseorang adalah salah satu bentuk rasa sayang yang paling kuat. Ketika kamu memberi ruang, itu artinya kamu percaya. Dan rasa percaya itu bisa membangun rasa aman. Dan dari rasa aman, bisa tumbuh cinta yang kuat. Orang akan lebih mudah menyukai kamu jika mereka tidak merasa terancam, tidak merasa dikendalikan, dan tidak merasa tertekan untuk harus membalas perasaan. Ketika kamu mencintai dengan cara yang dewasa, yaitu memberi tanpa mengikat, dan hadir tanpa menuntut, maka orang akan melihat kamu sebagai sosok yang berbeda. Dan kadang, kamu tidak perlu berbuat terlalu banyak untuk membuat orang suka. Cukup dengan menjadi seseorang yang bisa diandalkan, yang hadir saat dibutuhkan, dan yang tetap setia meski tidak selalu terlihat. Kesetiaan dalam diam itu seringkali lebih menyentuh hati daripada ribuan kata-kata yang diucapkan. Selanjutnya, kamu juga harus peka terhadap tanda-tanda. Jangan memaksa sesuatu yang tidak memiliki arah. Kalau kamu merasa sudah cukup berusaha, tapi respon dari dia tidak pernah berkembang, tidak pernah menunjukkan ketertarikan, dan tidak pernah memberi harapan, maka mungkin kamu harus berhenti sejenak dan berpikir. Cinta yang sehat bukan tentang mengejar terus tanpa arah, tapi tentang saling mendekat karena memang ada keinginan dari dua belah pihak. Kalau hanya kamu yang bergerak, dan dia terus mundur, maka mungkin itu bukan tempat terbaik untukmu. Namun, kalau kamu melihat ada tanda-tanda kecil, meski tidak besar, bahwa dia nyaman denganmu, maka teruskan perlahan. Jangan terburu-buru, jangan memaksa. Bangun kepercayaan dari hal-hal kecil, dan biarkan rasa itu tumbuh perlahan. Kamu juga perlu punya kehidupan yang menarik. Orang suka dengan mereka yang punya dunia sendiri, yang punya kegiatan, punya hobi, punya lingkaran pertemanan yang sehat, dan punya rutinitas yang membahagiakan. Jangan buat hidupmu hanya berputar di sekitar dia. Karena ketika kamu punya kehidupan yang utuh, kamu tidak akan terlihat terlalu bergantung. Dan orang cenderung lebih tertarik pada mereka yang punya kemandirian emosional. Orang yang punya kehidupan menarik akan lebih mudah disukai, karena mereka memancarkan energi positif. Mereka terlihat punya semangat, punya arah, dan punya keceriaan tersendiri dalam menjalani hari-hari mereka. Hal ini membuat orang di sekitar mereka merasa nyaman dan ikut tertarik untuk mengenal lebih jauh. Misalnya kamu punya hobi membaca, menggambar, bersepeda, memasak, atau bahkan sekadar jalan-jalan sore sambil memotret langit. Hal-hal seperti ini bisa kamu ceritakan dalam obrolan santai. Cerita-cerita sederhana tentang apa yang kamu sukai dan bagaimana kamu menjalaninya akan memperlihatkan sisi kepribadian yang menyenangkan. Kadang, orang tertarik bukan karena sesuatu yang besar atau mengagumkan, tapi justru karena detail kecil yang terlihat hangat dan jujur. Mungkin dia merasa terhubung karena ternyata kalian sama-sama suka senja.
Atau mungkin dia tersenyum ketika tahu kamu suka nonton film lama yang jarang ditonton orang lain. Koneksi itu bisa muncul dari mana saja. Tapi hanya akan muncul jika kamu cukup terbuka untuk membagikan dirimu dengan tulus, dan cukup peka untuk menangkap respon dari dia. Namun perlu kamu ingat juga, terbuka bukan berarti membuka segalanya sekaligus. Ada nilai dari proses mengenal yang bertahap. Biarkan misteri kecil itu tetap ada. Biar rasa ingin tahunya tetap hidup. Karena semakin seseorang penasaran tentang kamu, semakin besar peluang dia untuk tertarik dan terus ingin mengenal lebih jauh. Itulah mengapa kamu tidak perlu buru-buru menceritakan semua tentang dirimu. Simpan beberapa bagian untuk nanti. Ceritakan secara perlahan, di waktu yang tepat. Dan yang penting, ceritakan dengan cara yang membuat dia merasa dilibatkan, bukan hanya mendengarkan. Kamu juga bisa mulai menunjukkan ketertarikanmu dengan cara-cara yang halus tapi terasa tulus. Misalnya, kamu menanyakan sesuatu yang pernah dia ceritakan sebelumnya. Atau kamu mengingat hal kecil yang menurut dia sepele, tapi bagimu itu cukup penting untuk diingat. Perhatian semacam ini tidak perlu diumbar besar-besaran. Tapi percayalah, orang bisa merasakannya. Dan ketika seseorang merasa diperhatikan tanpa tekanan, dia akan mulai membuka hatinya dengan cara yang paling alami. Tapi ingat, jangan terlalu berlebihan. Kadang kita merasa perlu menunjukkan rasa suka dengan cara-cara yang intens. Padahal, terlalu intens bisa membuat orang merasa risih atau tertekan. Jadi pastikan kamu menjaga keseimbangan antara perhatian dan kebebasan. Biarkan dia merasa bahwa kamu hadir bukan karena ingin menguasai, tapi karena ingin memahami. Kamu tidak datang untuk mengikat, tapi untuk mendampingi. Dan kamu tidak butuh pengakuan segera, karena kamu tahu bahwa rasa itu akan tumbuh seiring waktu. Sikap seperti ini akan membuatmu terlihat dewasa secara emosional. Dan kedewasaan adalah daya tarik yang sangat jarang dimiliki. Orang akan merasa aman berada di dekatmu, karena mereka tahu kamu bukan tipe yang akan memaksa atau marah jika tidak langsung dibalas. Ketika kamu memberi ruang untuk seseorang menjadi dirinya sendiri, kamu justru sedang membuka peluang bagi dia untuk memilih kamu secara sadar, tanpa tekanan. Dan pilihan yang datang dari kesadaran akan jauh lebih kuat daripada yang datang dari paksaan atau rasa tidak enak. Di sisi lain, kamu juga harus punya kemampuan untuk menjaga suasana. Tidak semua orang bisa jadi pendengar dan pembicara yang baik dalam satu waktu. Tapi kalau kamu bisa melatih dirimu untuk peka terhadap ritme percakapan, kamu akan jauh lebih mudah membangun kenyamanan. Kadang, kamu perlu tahu kapan harus diam, kapan harus berbicara, kapan harus tertawa, dan kapan harus serius. Ketepatan dalam menangkap momen ini adalah bentuk kecerdasan sosial. Dan orang yang cerdas secara sosial akan selalu disukai, karena mereka tahu cara menjaga perasaan orang lain. Misalnya, kamu sedang ngobrol dan dia bercerita tentang hal yang membuatnya sedih. Maka, kamu tidak perlu memberi saran panjang lebar. Cukup dengarkan, tunjukkan empati, dan biarkan dia merasa bahwa ada seseorang yang mau hadir tanpa menghakimi. Itu saja sudah cukup berarti. Atau, ketika kamu sedang bercanda dan dia tampak tidak nyaman, maka kamu harus tahu kapan harus berhenti. Jangan memaksakan tawa. Karena kadang, hal kecil seperti itu bisa memberi kesan bahwa kamu peduli. Semakin kamu peka, semakin kamu bisa menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang sering merusak kedekatan. Dan semakin kamu bisa menjaga suasana, semakin orang akan merasa nyaman berada di dekatmu. Selain itu, jangan lupakan kekuatan dari menjadi orang yang bertanggung jawab. Bukan hanya dalam tindakan besar, tapi dalam hal-hal kecil sekalipun. Misalnya kamu janji akan menelepon jam 8 malam, maka tepatilah. Kalau kamu bilang akan mengantar pulang, maka datanglah tepat waktu. Konsistensi dan tanggung jawab dalam tindakan kecil menunjukkan bahwa kamu bisa dipercaya. Dan kepercayaan adalah dasar dari rasa suka yang sehat. Orang yang bisa diandalkan akan selalu punya tempat khusus di hati orang lain. Karena mereka tidak perlu mempertanyakan sikapmu, tidak perlu khawatir tentang niatmu, dan tidak perlu curiga terhadap apa yang kamu lakukan di belakang mereka. Sikap dewasa seperti ini akan menciptakan kenyamanan yang lebih besar daripada sekadar kata-kata romantis. Karena semua orang bisa berbicara manis, tapi tidak semua orang bisa menjaga komitmen. Lalu, ada hal penting yang sering dilupakan dalam proses membuat seseorang suka, yaitu menerima dia apa adanya.
Kita sering punya kecenderungan untuk menyukai versi ideal dari seseorang. Tapi ketika kita mulai mengenal lebih dalam, kita mulai melihat sisi lain yang mungkin tidak sesuai ekspektasi. Nah, disinilah kamu diuji. Apakah kamu masih tetap bisa menghargai dia ketika semua topengnya sudah dilepas? Apakah kamu masih bisa menyukai dia ketika kamu tahu bahwa dia juga punya kekurangan seperti semua orang? Kalau iya, maka rasa suka itu akan tumbuh semakin kuat. Karena kamu menyukai dia bukan karena bayangan, tapi karena kenyataan. Dan kalau kamu bisa menunjukkan bahwa kamu tidak hanya tertarik pada bagian indahnya saja, tapi juga bisa menerima sisi lemahnya, maka dia akan merasa aman membuka dirinya lebih dalam. Kita semua ingin dicintai secara utuh. Tidak hanya saat tampil sempurna, tapi juga saat kita sedang tidak baik-baik saja. Dan ketika kamu bisa memberi rasa itu, kamu akan menjadi sosok yang sangat berarti. Itulah mengapa penting untuk tidak buru-buru dalam menilai. Jangan langsung menarik diri hanya karena kamu menemukan satu dua hal yang tidak sesuai harapan. Belajarlah untuk melihat manusia sebagai manusia seutuhnya, yang kadang menyenangkan, kadang merepotkan, kadang tertawa, kadang juga menangis. Kalau kamu bisa menerima kenyataan ini dengan hati terbuka, maka kamu juga akan lebih mudah disukai. Karena kamu tidak hanya mencintai untuk mendapatkan sesuatu, tapi juga siap untuk memberi dan menerima secara adil. Dalam setiap proses mendekatkan diri kepada seseorang, kamu juga perlu memikirkan bagaimana caranya kamu bisa memberikan dampak positif terhadap hidupnya. Orang cenderung tertarik pada mereka yang membuat hidup terasa lebih ringan, bukan lebih rumit. Jadi, pastikan kehadiranmu tidak membawa beban, tapi membawa rasa nyaman. Kamu bisa mulai dari hal kecil. Misalnya, jadi tempat cerita saat dia sedang bingung, memberi sudut pandang baru saat dia butuh pertimbangan, atau sekadar hadir tanpa banyak bicara saat dia sedang lelah. Kehadiran yang sederhana, tapi konsisten dan tulus, seringkali lebih berarti daripada kejutan-kejutan besar yang tidak berkelanjutan. Ingat, tujuan kamu bukan untuk mengesankan dia setiap waktu, tapi untuk menjadi seseorang yang kehadirannya bisa ia andalkan. Seseorang yang bisa ia cari saat hari-harinya sedang tak bersahabat. Seseorang yang membuatnya merasa bahwa bersama kamu, segalanya terasa lebih baik, meski hanya sedikit. Ketika kamu bisa menjadi pribadi yang membawa rasa tenang, kamu akan jauh lebih mudah disukai. Karena ketenangan adalah magnet. Orang yang tenang membuat orang lain merasa aman. Dan rasa aman adalah fondasi dari semua bentuk ketertarikan yang kuat. Selain itu, penting juga untuk kamu menjaga kualitas dirimu sendiri. Jangan karena kamu sedang berusaha menarik hati seseorang, kamu melupakan perkembangan dirimu sendiri. Justru saat kamu sedang menyukai seseorang, itulah saat terbaik untuk menunjukkan pertumbuhan yang nyata. Belajarlah hal-hal baru. Kembangkan potensi yang kamu punya. Perbaiki kebiasaan buruk yang mungkin masih ada. Tingkatkan cara berpakaianmu kalau perlu, tapi bukan untuk menyenangkan orang lain, melainkan untuk meningkatkan rasa percaya dirimu sendiri. Orang yang terus bertumbuh akan terlihat bercahaya. Mereka punya aura optimis, punya semangat yang menular, dan punya rasa percaya diri yang muncul dari dalam. Bukan karena pujian, tapi karena mereka tahu bahwa mereka terus menjadi versi yang lebih baik dari hari ke hari. Dan yang menarik, ketika kamu sibuk memperbaiki diri, kamu tidak akan terlihat terlalu memaksakan hubungan. Kamu akan tampak lebih tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak tergantung pada bagaimana dia meresponmu. Inilah yang membuat kamu justru jadi lebih menarik. Karena kamu sedang menikmati hidupmu, dan kamu membuka pintu untuk orang lain ikut masuk, bukan menyeretnya masuk. Kemudian, kamu juga harus tahu batas. Ada kalanya kamu merasa bahwa usaha yang kamu lakukan belum membuahkan hasil. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah dia memang tidak tertarik? Apakah kamu harus berhenti? Atau kamu masih perlu mencoba? Di titik ini, penting sekali untuk kamu bisa membaca sinyal. Kalau dia memang menunjukkan tanda-tanda bahwa dia tidak nyaman, bahwa dia menjaga jarak, atau bahwa dia hanya bersikap baik sebagai teman, maka kamu harus punya keberanian untuk mundur. Mundur bukan berarti kalah, tapi justru menunjukkan bahwa kamu tahu kapan harus berhenti. Dan seringkali, sikap ini justru akan membuatmu dihargai. Karena kamu tidak memaksa, tidak ngotot, dan tidak membuat orang lain merasa tidak enak. Bisa jadi, dengan kamu berhenti mengejar,
dia justru mulai menyadari bahwa kehadiranmu ternyata berarti. Dan kalau tidak pun, setidaknya kamu sudah menjaga martabatmu, dan kamu bisa melanjutkan hidup tanpa membawa luka yang terlalu dalam. Jangan habiskan waktumu untuk orang yang tidak pernah memberi harapan. Gunakan waktumu untuk orang-orang yang memang melihat keberadaanmu, menghargai perhatianmu, dan merespon kebaikanmu dengan tulus. Karena pada akhirnya, orang yang akan benar-benar mencintai kamu adalah orang yang juga mau berjuang untuk kamu. Cinta itu harus dua arah. Tidak cukup hanya kamu yang bergerak. Dan kalau kamu belum menemukannya, tidak apa-apa. Terus perbaiki dirimu. Terus nikmati proses hidupmu. Karena saat kamu sedang berjalan dengan penuh keyakinan, kamu akan bertemu dengan orang yang sejalan. Dalam proses itu, kamu tidak perlu mengorbankan harga dirimu, tidak perlu menurunkan standarmu hanya agar bisa diterima. Tetaplah berdiri di atas prinsip yang kamu yakini. Karena orang yang tepat akan datang bukan karena kamu memaksakan diri, tapi karena dia melihat nilaimu dari kejauhan dan memilih mendekat. Kita seringkali terlalu fokus pada satu orang, sampai lupa bahwa di luar sana ada begitu banyak kemungkinan. Kita terlalu terpaku pada satu nama, satu wajah, satu perhatian kecil yang belum tentu mengarah pada hubungan nyata. Padahal, dunia ini luas. Dan perasaan bukan sesuatu yang harus selalu dikejar. Kadang, kamu cukup duduk diam, memperbaiki kualitas hidupmu, dan membiarkan semesta mempertemukanmu dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat. Yang terpenting adalah kamu tidak kehilangan arah. Jangan sampai karena satu orang, kamu jadi lupa tujuan hidupmu, lupa mimpi-mimpimu, lupa dengan siapa kamu sebenarnya. Perasaan boleh tumbuh, tapi hidupmu tetap harus berjalan. Kamu tetap harus bekerja keras, tetap harus menjaga relasi sosial yang lain, tetap harus merawat keluargamu, sahabat-sahabatmu, dan tetap harus menata masa depanmu. Jangan letakkan seluruh duniamu pada satu orang yang belum tentu akan tinggal. Karena pada akhirnya, seseorang akan tertarik bukan hanya pada siapa kamu saat ini, tapi pada bagaimana kamu membawa hidupmu. Orang akan suka pada kamu ketika mereka melihat bahwa kamu tahu arah, punya semangat, dan tahu bagaimana menjalani hidup dengan bermartabat. Dan ketika kamu sudah menjadi seseorang yang punya nilai tinggi, kamu tidak perlu lagi bersaing untuk mendapat cinta. Karena cinta akan datang dengan sendirinya kepada orang-orang yang pantas menerimanya. Orang yang punya kedalaman emosi, punya stabilitas dalam berpikir, dan punya kemampuan untuk mencintai tanpa memaksa, itulah orang yang layak disayangi. Dan kamu bisa menjadi itu, tanpa perlu banyak gombalan, tanpa perlu sandiwara, dan tanpa harus menyiksa diri sendiri untuk berubah menjadi orang lain. Jadi, kesimpulannya, kamu bisa banget membuat seseorang suka sama kamu tanpa harus gombal. Caranya adalah dengan terus menjadi pribadi yang menarik dari dalam, yang punya tujuan, yang hadir dengan tulus, dan yang tidak menjadikan cinta sebagai satu-satunya alasan untuk hidup. Cinta adalah bagian dari hidup, bukan pusat dari semuanya. Maka, bangun dulu pondasi hidupmu. Tegakkan dulu dirimu. Perbaiki dulu isi pikiran dan hatimu. Maka nanti, cinta akan datang bukan sebagai pencarian, tapi sebagai pelengkap. Dan ketika cinta datang, kamu tidak akan panik. Kamu tidak akan canggung. Kamu tidak akan kehilangan arah. Karena kamu tahu, kamu tidak pernah kehilangan dirimu sendiri. Salah satu hal paling mendasar namun seringkali diabaikan dalam upaya menarik hati seseorang adalah menjaga rasa syukur dan sikap positif dalam keseharian. Orang-orang yang bersyukur dan punya sikap yang menyenangkan akan memancarkan aura yang sulit dijelaskan, tapi sangat terasa. Mereka tidak mudah mengeluh, tidak sibuk menyalahkan keadaan, dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai hidup mereka. Orang seperti ini biasanya lebih mudah disukai. Karena tanpa harus bersikap manis secara berlebihan, mereka sudah memancarkan energi yang hangat dan membangkitkan semangat. Mereka bisa menyemangati orang lain tanpa perlu berkata-kata terlalu banyak. Bahkan hanya dengan cara mereka menjalani hari, itu sudah bisa menjadi inspirasi tersendiri. Dan kamu pun bisa menjadi orang seperti itu. Caranya bukan dengan pura-pura selalu bahagia, tapi dengan belajar menerima kenyataan, memahami bahwa hidup memang tidak selalu sesuai keinginan, tapi kamu bisa memilih untuk bersikap bijak dan tenang. Dengan begitu, saat kamu berinteraksi dengan orang yang kamu suka, kamu tidak membawa energi yang membuat orang lain lelah, tapi justru menjadi tempat yang terasa nyaman untuk berbagi cerita. Bayangkan kamu sedang berbicara dengan seseorang yang tenang,
Tidak terburu-buru, tidak emosional, tapi tetap antusias saat diajak ngobrol. Dia tertawa saat waktunya tertawa, dia serius saat memang perlu serius, dan dia tidak membuatmu merasa sedang dihakimi atau dinilai. Itulah kepribadian yang membuat orang jatuh hati secara perlahan. Karena pada akhirnya, bukan hanya wajah yang enak dilihat atau kata-kata manis yang membuat seseorang jatuh cinta, tapi perasaan bahwa mereka aman untuk menjadi diri sendiri saat berada di dekatmu. Itu yang lebih dalam. Itu yang lebih bertahan lama. Kamu juga harus tahu bahwa proses ketertarikan tidak bisa dipaksakan. Ada banyak orang yang secara logika cocok, secara minat mirip, secara kepribadian nyambung, tapi ternyata tidak bisa bersama. Itu bukan salah siapa-siapa. Itu hanya realita kehidupan. Dan dalam realita seperti itu, kamu harus cukup bijak untuk tidak menyalahkan dirimu sendiri. Cukup katakan dalam hati, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu sudah hadir dengan tulus. Kamu sudah menjadi diri sendiri. Kalau memang belum berjodoh, maka lepaskanlah tanpa dendam. Melepaskan bukan tanda menyerah, tapi tanda bahwa kamu cukup dewasa untuk mengerti bahwa rasa suka saja tidak cukup untuk membangun hubungan. Harus ada niat dari dua belah pihak. Harus ada usaha yang saling menguatkan. Dan selama belum ada usaha yang saling, maka kamu punya hak penuh untuk mundur, memperbaiki diri, dan membuka kemungkinan lain yang lebih baik. Kita tidak pernah tahu dari mana cinta sejati datang. Bisa jadi dari orang yang tidak kamu duga sebelumnya. Bisa jadi dari seseorang yang sudah lama ada di dekatmu, tapi kamu abaikan. Bisa jadi dari orang asing yang baru kamu kenal tapi ternyata menyentuh hatimu dalam cara yang paling alami. Maka, jangan mengikat harapanmu pada satu nama yang belum tentu tertulis untukmu. Bukalah matamu, dan jangan menutup hatimu hanya karena satu orang tidak membalas perasaanmu. Teruslah menjadi pribadi yang layak dicintai. Bukan dengan memaksa diri, tapi dengan memperbaiki diri. Bukan dengan mengejar perhatian, tapi dengan menumbuhkan nilai-nilai yang menjadikanmu pribadi yang kuat, tenang, dan menyenangkan. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan sadar bahwa kamu tidak perlu banyak kata-kata manis. Cukup jadi dirimu sendiri, dan orang yang tepat akan datang, melihatmu, dan jatuh hati tanpa kamu harus berteriak. Cinta sejati tidak datang dari gombalan. Tidak datang dari permainan kata. Tapi datang dari pertemuan antara dua jiwa yang saling mengerti, saling menghargai, dan saling memberi ruang untuk tumbuh bersama. Orang yang jatuh cinta karena keindahan kata, bisa berpaling saat kata itu tak lagi indah. Tapi orang yang jatuh cinta karena ketulusan hati, tidak akan pergi meski dunia sedang tidak ramah. Jadi, kamu tidak perlu belajar merangkai gombalan. Belajarlah memahami perasaan. Belajarlah menjadi pendengar yang baik. Belajarlah hadir tanpa merusak kedamaian orang lain. Dan yang terpenting, belajarlah mencintai tanpa mengurangi cinta kepada dirimu sendiri. Karena saat kamu mencintai diri sendiri dengan benar, kamu akan tahu siapa yang layak dicintai. Kamu tidak akan mengejar siapapun yang membuatmu merasa tidak cukup. Kamu hanya akan memberi ruang bagi mereka yang melihat nilaimu dan memilih untuk tinggal. Dan kalau belum ada yang datang, tak perlu khawatir. Gunakan waktumu untuk membangun kehidupan yang kamu inginkan. Jadikan dirimu orang yang kamu banggakan. Dan suatu saat nanti, ketika cinta datang, kamu tidak hanya siap untuk dicintai, tapi juga siap untuk mencintai dengan cara yang sehat. Cinta yang sehat tidak bergantung pada rayuan, tapi tumbuh dari rasa percaya, dari komunikasi yang jujur, dan dari kebersamaan yang tidak dibuat-buat. Dan kamu mampu menciptakan itu, tanpa perlu gombal, tanpa perlu skenario rumit, cukup dengan menjadi dirimu sendiri, yang terbaik, yang tulus, dan yang terus bertumbuh. Akhirnya, semua orang ingin dicintai apa adanya. Maka, berikan juga cinta seperti itu kepada orang lain. Jangan mencintai dengan syarat. Jangan menyukai hanya karena dia sempurna. Cintailah dengan ikhlas, dan biarkan prosesnya berjalan dengan alami. Jika dia memang ditakdirkan untukmu, kamu tidak perlu mengejarnya. Dan jika dia bukan untukmu, maka seberapa keras pun kamu berusaha, dia tetap akan pergi. Tugasmu adalah berusaha dengan cara yang tidak menyakiti dirimu sendiri. Tugasmu adalah mencintai tanpa kehilangan jati dirimu. Dan tugasmu adalah menerima kenyataan bahwa tidak semua rasa harus memiliki akhir yang bahagia.
Tapi semua proses yang kamu lalui akan selalu membawa pelajaran yang berharga. Dan pada akhirnya, kamu akan menemukan satu hal, bahwa mencintai dengan cara yang natural, tanpa gombal, tanpa pura-pura, justru adalah cara terbaik untuk menemukan cinta yang sejati.